Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Sang Westi, salam sejahtera. Aku ingin bercerita tentang riwayat hidupku, di mana masa-masa aku, masa-masa kebahagiaanku. Di Pulau Kalimantan Barat, di sebuah desa yang bernama Desa Sebawi. Bahasa Keknya dibilang Mangkit Hel. Lahirlah aku, seorang anak yang bernama Apiau Bun Bu Piau, pada tanggal Cina 18 bulan 11 2525. Baru-baru ini baru aku tahu tanggal nasionalnya tanggal 31 Desember 1974, di mana tanggal lahirku dirayakan oleh semua penduduk dunia. Aku dilahirkan seorang mama yang bernama Chang Li Cheng atau dipanggil Ali. Keluarga mamaku dari keluarga Cheng dan papaku bernama Bun Jan Kong atau dipanggil Abau, yang dalam bahasa Indonesianya adalah kerbau. Apiau bermarga Bun dari sirabu, jadi Bun Bu Piau. Apiau itu artinya melejit atau dibilang merek brand yang ternama oleh kungkungnya, nama yang diberikan oleh kungkungnya sehari-hari yang dipanggil Alon atau Bun Sui Sin. Alon ini kungkungku itu orang yang sangat kaya, punya kebun sawit beribu-ribu hektar. Pada saat aku berumur sekitar 2 tahun, sang kungkung sudah dipanggil oleh Allah Bapa ke surga. Jadi aku tidak bisa menyimpan apa yang teringat tentang kungkung Alon Sebawi Mangkit Teo. Pada tahun 1980-an aku coba mereview memori. Aku ingin mereview memori. Aku ingin mendoktrin masa-masa aku yang harusnya menjadi masa-masa kebahagiaan, di mana masa bermain, masa kebahagiaan, masa bercanda, tersenyum, tertawa, berlari-lari, bermain hujan-hujanan, bermain gundu, bermain kelele atau kelereng, bermain gatrik, bermain dampu, atau bermain karet, atau berenang di pinggir sungai, karena rumah kami di pinggir sungai Sambas. Semenjak kungkung tiada, Papa Abau berganti-ganti usaha. Dari awal membuka toko kerontong untuk kebutuhan sehari-hari, di mana para warga-warga di seberang sungai itu pasti naik perahu untuk
berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sembako. Selain buka sembako juga Papa membuka pabrik penggilingan gabah atau padi ya. Dari awal-awal pabrik penggilingan padi ini sangat menjadi usaha pencarian yang sangat menjanjikan dan menghasilkan. Kungkung Alon terus berjalan karena persaingan bisnis pabrik ini. Ini merupakan pabrik penggilingan warisan dari Kungkung yang ditemurunkan kepada Papa. Papa meneruskan usaha penggilingan padi ini, di mana petani-petani yang setelah panen itu pasti menggiling di pabrik penggilingan dengan upah sekian persen dari hasil penggilingan padi itu, ya kurang lebih 5% ya. Usaha penggilingan padi ini sangat lancar. Tapi kadang-kadang karena iri dan dengki hati orang-orang, mereka berkompetisi ya dengan memberikan tarif-tarif yang sangat ilegal atau sangat impossible harga dari gilingan padi itu. Pabrik penggilingan padi itu di tepi sungai juga, jaraknya kurang lebih 2 kilo, 1 sampai 2 kilo dari rumah, karena rumah di tepi sungai juga ya. Perjalanan masih menggunakan perahu kurang lebih 20 menitan, karena banyak berdiri pabrik-pabrik penggiling padi. Mereka dengan picik menggunakan ongkos yang tidak relatif. Lama-lama usaha Papa pun jatuh. Dan tutup. Akhirnya Papa berpikir keras untuk mencari usaha lain. Di Kalimantan Barat terkenal sangat getah-getah karet, bahan-bahan mentah karet. Akhirnya Papa beralih profesi ke penerima distribusi karet mentah. Pada mulanya usaha karet ini berjalan dengan lancar, sangat menjanjikan. Jadi di bawah rumah itu ada kolong yang berisi air sungai. Nah, di situ di kolong rumah itu dipagari, diskat-skat menjadi tempat untuk menampung karet-karet mentah. Usaha ini berjalan dengan pesat.
Ternyata di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu berjalan dengan sangat baik. Tapi di bulan ketujuh, ke-8, ke-9 ada pengkhianat, ada pemasok karet mentah, bericik dan bercurang. Mereka mencampurkan karet-karet asli dengan bahan-bahan yang bukan karet, jadi dioplos. Karena itu karet oplosan terdeteksi oleh penerima distribusi papa. Mereka sangat kecewa, langsung mengkat dan menstop penerimaan karet mentah dari papa. Ini teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah kisah pertamaku, part 1 ya. Aku bercerita dengan hati, dengan ingatan, dengan memori yang aku dokumentasikan bahwa setiap manusia berhak mendapat perkenanan kemuliaan, kebahagiaan, mujizat dalam kasih hati yang suci, damai sejahtera bersama Bapa dan Putra Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Mujizat itu nyata. Amin.